Di video kali ini kita akan melanjutkan latihan soal untuk P3K 2024 Formasi Penata Layanan Operasional bagian ke-8. Selamat mengikuti. Soal pertama, dalam menghadapi keterbatasan anggaran penata layanan operasional, perlu mengambil keputusan terkait pemangkasan biaya. Bagaimana cara yang paling bijak untuk memastikan bahwa pemangkasan biaya tidak mempengaruhi kualitas layanan? A. Mengurangi anggaran untuk pelatihan dan pengembangan pegawai. B. Mengurangi alokasi anggaran untuk kegiatan operasional yang tidak mendesak. C. Memotong anggaran untuk pengadaan barang dan peralatan kantor. D. Mengurangi anggaran untuk kegiatan yang melibatkan pihak eksternal. Atau E. Memprioritaskan penghematan biaya pada bagian yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Ya, silakan kita memilih pemangkasan biaya yang tidak mempengaruhi kualitas layanan. Mari kita intip jawabannya. Ya, jawaban yang benar adalah B, ya, mengurangi alokasi anggaran untuk kegiatan operasional yang tidak mendesak. Soal kedua, penata layanan operasional diminta untuk menyusun laporan mengenai keberhasilan sebuah proyek. Dalam situasi ini, data yang paling relevan untuk dianalisis adalah A. Biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan anggaran awal. B. Kepuasan pelanggan terhadap hasil proyek. C. Proses dan prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan proyek. D. Kinerja tim yang terlibat dalam proyek. E. Semua jawaban benar. Jadi mana yang harus dianalisa untuk dapat menilai dan menyusun laporan mengenai keberhasilan sebuah proyek? Mari kita intip jawaban yang paling tepat, ya. Ya, jawabannya benar E, yaitu jawaban semuanya benar dari semua pilihan tadi. Soal ketiga, seorang penata layanan operasional dihadapkan pada laporan yang menunjukkan adanya penurunan kinerja tim dalam proyek tertentu. Apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan untuk mengidentifikasi akar masalah penurunan kinerja tim? A. Penyusunan laporan analisis biaya dan hasil proyek. B. Menanyakan pendapat setiap anggota tim tentang tantangan yang dihadapi. C. Melakukan audit terhadap penggunaan anggaran proyek. D. Membandingkan hasil proyek dengan standar operasional yang berlaku. Atau E. Menganalisis data kinerja pegawai terkait dengan proyek dimaksud. Mana jawaban yang paling tepat, ya, untuk dilakukan identifikasi dari akar masalah terkait penurunan kinerja tim? Mari kita lihat jawaban yang tepat adalah B, menanyakan pendapat setiap anggota tim tentang tantangan yang dihadapi. Soal keempat, dalam suatu proyek, penata layanan operasional harus mengelola berbagai pemangku kepentingan. Apa pendekatan terbaik untuk memastikan semua pemangku kepentingan memiliki ekspektasi yang realistis terhadap hasil proyek itu? A. Mengadakan pertemuan rutin untuk mengupdate status proyek. B. Memberikan laporan bulanan kepada semua pihak terkait. C. Menyusun jadwal yang ketat dan memastikan semua pihak mengikuti jadwal. D. Mengklarifikasi tujuan dan hasil yang diharapkan di awal proyek dan melakukan komunikasi yang transparan. E. Menyembunyikan informasi yang tidak relevan agar tidak menambah kekhawatiran pemangku kepentingan. Ya, ada 4 jawaban yang memang sangat ketat sekali, ya, mirip-mirip. Mana jawaban yang paling tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah D, ya, mengklarifikasi tujuan dan hasil yang diharapkan di awal proyek dan melakukan komunikasi yang transparan. Jadi bukan laporan tiap bulan atau mengadakan pertemuan yang rutin. Soal kelima, penata layanan operasional diberikan tugas untuk meningkatkan efisiensi operasional di sebuah instansi yang memiliki banyak subunit. Pendekatan terbaik untuk memulai perbaikan adalah A. Menganalisis laporan keuangan setiap subunit untuk menemukan area pemborosan. B. Melakukan survei kepuasan pegawai terhadap manajemen. C. Mengidentifikasi dan mengeliminasi
duplikasi fungsi antar subunit. Kemudian yang D, membuat struktur organisasi yang lebih ramping. Atau E, menyusun prosedur baru untuk setiap subunit agar lebih efektif. Mana yang terbaik pendekatan yang dapat dilakukan untuk memulai perbaikan dalam peningkatan efisiensi operasional? Mari kita intip jawaban yang paling tepat. Ya, yang C ya, mengidentifikasi dan mengeliminasi duplikasi fungsi antar subunit. Soal ke-6. Dalam mengelola anggaran operasional yang terbatas, penata layanan operasional harus memiliki antara dua kegiatan penting. Kegiatan A yang memiliki dampak langsung pada pelayanan publik dan kegiatan B yang lebih kepada pelatihan internal. Bagaimana Anda akan memutuskan prioritas antara keduanya? A. Memprioritaskan kegiatan A karena langsung berhubungan dengan pelayanan publik. B. Memilih kegiatan B karena pelatihan internal akan meningkatkan kemampuan jangka panjang. C. Mengalokasikan anggaran dengan membagi rata antara dua kegiatan itu. D. Memilih kegiatan A dan menunda kegiatan B hingga anggaran lebih tersedia. E. Memilih kegiatan B dan mengurangi anggaran untuk kegiatan A. Silakan memilih jawaban yang paling memungkinkan untuk dapat diterima. Ya, jawabannya adalah yang A ya, memprioritaskan kegiatan A karena langsung berhubungan dengan pelayanan publik. Soal ke-7. Seorang penata layanan operasional menemukan adanya ketidaksesuaian antara laporan penggunaan anggaran dengan hasil yang tercapai. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Melakukan audit menyeluruh terhadap pengeluaran dan hasil yang dicapai. B. Menghentikan semua pengeluaran yang tidak sesuai dengan anggaran. C. Menyusun laporan baru untuk memperbaiki ketidaksesuaian. D. Menyalahkan pihak yang bertanggung jawab atas ketidaksesuaian itu. Atau E. Melakukan pertemuan dengan pihak terkait untuk mengklarifikasi permasalahan. Untuk soal ke-7, mari kita lihat jawaban yang paling tepat. E ya, melakukan pertemuan dengan pihak terkait untuk mengklarifikasi masalah. Soal ke-8. Penata layanan operasional bertanggung jawab untuk meningkatkan sistem manajemen informasi di instansi. Untuk memastikan bahawa sistem informasi yang baru dapat diterima dengan baik oleh seluruh staf, maka pendekatan yang paling efektif adalah A. Mengadakan pelatihan intensif untuk seluruh staf mengenai sistem baru itu. B. Mengumumkan perubahan melalui email dan memo resmi. C. Meminta staf untuk segera menggunakan sistem baru tanpa pelatihan. D. Memberikan insentif kepada staf yang menggunakan sistem baru. Atau E. Mengganti sistem lama tanpa memberikan informasi terlebih dahulu. Sudah jelas ya informasinya, dan jawaban yang paling tepat adalah ya, yang A ya, mengadakan pelatihan ya untuk seluruh staf mengenai sistem baru yang diterbitkan. Soal ke-9. Penata layanan operasional diminta untuk mengevaluasi kinerja sebuah proyek yang melibatkan banyak pihak eksternal. Apa faktor utama yang harus dievaluasi untuk menentukan keberhasilan proyek itu? A. Kepatuhan terhadap anggaran yang telah ditetapkan. B. Keterlibatan pihak eksternal dalam proses pengambilan keputusan. C. Hasil akhir proyek sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. D. Waktu penyelesaian proyek dibandingkan dengan jadwal. Sedangkan yang E adalah semua jawaban di atas benar. Silakan Bapak Ibu memilih. Ya, jawaban yang tepat adalah ya, jawabannya benar adalah E ya. Semua jawaban yang disebutkan tadi adalah benar. Soal ke-10. Dalam situasi di mana tim penata layanan operasional menghadapi keterbatasan sumber daya, pendekatan apa yang paling tepat untuk memastikan hasil yang optimal? A. Menambah jumlah staf untuk mempercepat pekerjaan. B. Fokus pada kegiatan yang memberikan hasil paling besar dengan sumber daya yang ada. C. Membatalkan semua proyek yang tidak mendesak. D. Mengurangi standar kualitas untuk menghemat biaya. Atau E. Mengurangi jam kerja untuk efisiensi waktu. Ya, ini sudah jelas jawabannya, sangat gamblang. Mari kita intip. Ya, yang B ya, fokus pada kegiatan yang memberikan hasil paling besar dengan sumber daya yang ada.
Soal ke-11, penata layanan operasional menemukan bahwa banyak pegawai yang sering terlambat dalam menyelesaikan tugasnya. Sebagai langkah pertama dalam penyelesaian masalah ini, apa yang sebaiknya dilakukan? A. Mengadakan pertemuan dengan pegawai untuk mengetahui alasan keterlambatan. B. Menghukum pegawai yang terlambat untuk memberi efek jera. C. Mengurangi beban kerja pegawai agar mereka dapat menyelesaikan tugas lebih cepat. D. Memberikan insentif untuk pegawai yang dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Ataupun E. Meminta pegawai untuk meningkatkan disiplin dengan cara yang lebih ketat. Ya, ini jawabannya mirip-mirip ya. Mana jawaban yang paling tepat? Ya, yang A ya, mengadakan pertemuan dengan pegawai untuk mengetahui alasan keterlambatan. Jadi bukan langsung tindakan ya. Soal ke-12. Dalam menghadapi perbedaan antara rencana anggaran dan realisasi pengeluaran, penata layanan operasional perlu mengambil langkah untuk memperbaiki penyimpangan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Melakukan audit internal terhadap pengeluaran dan aliran dana. B. Menyusun laporan keuangan yang lebih detail dan terperinci. C. Mengurangi anggaran untuk kegiatan yang tidak prioritas. D. Mengidentifikasi dan menganalisis penyebab penyimpangan anggaran. Atau E. Mengajukan tambahan anggaran kepada pihak terkait. Ya, pastikan yang pertama dilakukan adalah, ya mari kita intip. D ya, mengidentifikasi dan menganalisis penyebab penyimpangan anggaran itu. Soal ke-13, penata layanan operasional dihadapkan pada situasi di mana banyak pegawai mengeluh tentang beban kerja yang berlebihan. Bagaimana sebaiknya penata layanan operasional menangani keluhan ini untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan kerja pegawai? A. Meningkatkan gaji untuk meningkatkan motivasi. B. Menganalisis dan mengatur ulang pembagian tugas agar lebih seimbang. C. Membebaskan sebagian pegawai dari tugas tambahan agar tidak merasa terbebani. D. Mengurangi jumlah tugas yang diberikan kepada pegawai. Atau E. Meningkatkan jam kerja agar pegawai dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Silakan jawaban yang paling tepat. Mari kita lihat. Yang B ya, menganalisis dan mengatur ulang pembagian tugas agar lebih seimbang. Soal ke-14. Seorang penata layanan operasional diminta untuk merancang strategi penghematan biaya di instansi yang memiliki banyak program kegiatan. Apa pendekatan terbaik yang seharusnya dilakukan untuk menghemat biaya secara efektif tanpa mengurangi kualitas pelayanan? Hemat biaya tetapi kualitas tetap terjaga. Caranya adalah A. Mengurangi anggaran untuk semua kegiatan tanpa terkecuali. B. Fokus pada pengurangan biaya di kegiatan yang memiliki dampak minimal. C. Meningkatkan biaya untuk program yang memiliki potensi penghematan jangka panjang. D. Menyusun kembali anggaran dan mengalokasi dana berdasarkan prioritas dan urgensi kegiatan. Atau E. Menghentikan sementara program-program yang tidak langsung berhubungan dengan pelayanan. Ya, jawaban yang paling tepat adalah, ya benar sekali yang D. Menyusun kembali anggaran dan mengalokasi dana berdasarkan prioritas dan urgensi kegiatan. Soal ke-15. Penata layanan operasional menghadapi situasi di mana dua tim memiliki pandangan yang berbeda mengenai cara terbaik untuk menyelesaikan sebuah tugas. Bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan perbedaan ini dan memastikan bahwa tugas dapat diselesaikan dengan baik? A. Memilih salah satu pendekatan tim dan memaksakan diimplementasikan. B. Mengadakan pertemuan untuk membahas kedua pandangan dan mencari solusi terbaik yang mengakomodasi keduanya. C. Menunda keputusan hingga tim dapat menyelesaikan perbedaan mereka sendiri. D. Memberikan kesempatan pada tim yang memiliki pengalaman lebih banyak untuk memimpin. E. Menyelesaikan tugas dengan cara yang lebih cepat meskipun kurang efisien. Ini sudah jelas ya jawabannya. Mari kita lihat. Ya, benar sekali yang B. Mengadakan pertemuan untuk membahas kedua pandangan dan mencari solusi terbaik yang mengakomodasi keduanya. Soal ke-16. Penata layanan operasional diminta untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam
organisasi. Langkah apa yang pertama yang sebaiknya diambil untuk memastikan teknologi digunakan efektif dan efisien? A. Membeli perangkat keras dan perangkat lunak terbaru tanpa analisis lebih lanjut. B. Menyusun rencana jangka panjang untuk integrasi teknologi dalam kegiatan operasional. C. Mengganti semua sistem manual dengan teknologi tanpa melibatkan staf dalam transisi. D. Melakukan evaluasi terhadap teknologi yang digunakan dan mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan. E. Mengurangi biaya teknologi dengan memotong pembelian perangkat keras dan perangkat lunak. Mana yang terbaik? Ya, kita lihat jawabannya. Benar yang D, yang melakukan evaluasi terhadap teknologi yang digunakan dan mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan. Soal ke-17. Penata layanan operasional menghadapi bahwa beberapa prosedur operasional yang sudah ada tidak lagi relevan dengan perkembangan teknologi dan kebijakan organisasi yang baru. Apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk memperbaharui prosedur tersebut? A. Membatalkan prosedur yang sudah ada dan menggantinya dengan prosedur yang baru. B. Menyusun prosedur baru tanpa melibatkan anggota tim. C. Mengadakan evaluasi untuk menentukan prosedur mana yang perlu diperbaharui dan mengapa. D. Mengabaikan prosedur lama dan mengadaptasi prosedur baru tanpa pertimbangan lebih lanjut. Atau E. Menghentikan semua kegiatan yang terkait dengan prosedur lama sampai prosedur baru disusun. Ini cukup rumit ya pandangannya. Mari kita lihat jawaban yang paling tepat. Yang C ya, mengadakan evaluasi untuk menentukan prosedur mana yang perlu diperbarui dan mengapa diperbarui. Soal ke-18. Seorang penata layanan operasional menghadapi keluhan dari pihak eksternal mengenai waktu respon yang lama terhadap permintaan yang diajukan. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan responsibilitas dalam menghadapi keluhan? A. Mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menangani setiap permintaan dengan meningkatkan jumlah staf. B. Menganalisis proses yang ada dan mencari titik-titik yang menyebabkan keterlambatan dalam merespon. C. Memberikan pelatihan kepada staf untuk meningkatkan kualitas pelayanan. D. Mengabaikan keluhan pihak eksternal dan fokus pada tugas internal organisasi. Atau E. Menambah anggaran untuk meningkatkan fasilitas dan infrastruktur. Ya, kita lihat jawaban yang paling tepat. Ya, yang B ya, benar sekali. Menganalisis proses yang ada dan mencari titik-titik yang menyebabkan keterlambatan dalam merespon. Soal ke-19, penata layanan operasional diberi tugas untuk meningkatkan kolaborasi antar tim dalam organisasi. Apa pendekatan terbaik yang dapat diharapkan untuk meningkatkan kerjasama tim yang lebih efektif? A. Mengadakan pertemuan rutin antar tim untuk memperkenalkan setiap anggota tim. B. Membangun sistem reward yang memotivasi individu untuk bekerja lebih keras. C. Mengurangi interaksi antar tim untuk menghindari konflik. D. Menyusun program pelatihan bersama yang melibatkan anggota dari berbagai tim untuk meningkatkan komunikasi dan pemahaman. Atau E. Memberikan instruksi yang lebih jelas tentang peran dan tanggung jawab setiap tim. Ya, kita lihat jawaban yang paling tepat. Ya, benar sekali yang D. Menyusun program pelatihan bersama ya yang melibatkan anggota dari berbagai tim untuk meningkatkan komunikasi dan pemahaman. Ya, soalan terakhir. Penata layanan operasional dihadapkan pada situasi di mana beberapa pegawai menunjukkan penurunan kinerja yang signifikan. Apa pendekatan yang terbaik diambil untuk mengatasi hal ini? A. Memberikan teguran keras kepada pegawai yang tidak menunjukkan kinerja baik. B. Melakukan pendekatan individual untuk memahami penyebab penurunan kinerja dan memberikan dukungan yang diperlukan. C. Memberikan bonus kepada pegawai yang tetap menunjukkan kinerja baik untuk meningkatkan motivasi. D. Meningkatkan jam kerja untuk mendorong pegawai bekerja lebih keras. Atau E. Menurunkan standar kinerja agar pegawai dapat mencapai target yang lebih mudah. Ya, jawabannya cukup jelas. Mari kita intip. Ya, benar sekali yang B. Melakukan pendekatan individual untuk memahami penyebab penurunan kinerja dan memberikan dukungan yang diperlukan. Ya, semoga 20 soal part 8 ini dapat memberikan lebih banyak pemahaman rekan-rekan
pada formasi penata layanan operasional. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.